Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Nuansa Lombok Malam edisi 25 Mei 2015 kembali menjumpai Anda. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi-informasi menarik. Bersama saya Kak Islami, berikut informasi yang pertama. Baik pemirsa, puluhan warga Desa Bujak, Kabupaten Lombok Tengah, Senin pagi tadi menggelar aksi unjuk rasa di kantor desa setempat. Masa menuntut agar Kepala Desa Bujak, Abdurrahim, mundur dari jabatannya karena diduga melakukan penyimpangan terhadap keuangan desa. Dengan mendapatkan pengawalan ketat pihak aparat dari Polsek Mantang, puluhan warga Desa Bujak, Kabupaten Lombok Tengah ini mendatangi kantor desa setempat pada Senin pagi tadi. Warga menuntut agar Kepala Desa Bujak, Abdurrahim, bertanggung jawab terhadap berbagai dugaan penyimpangan anggaran desa yang dituduhkan kepada dirinya. Namun sayang, mengetahui akan didemo warga, Abdurrahim, sang kepala desa, tiba-tiba menghilang dan tidak ada di tempat. Menurut Sekdes Bujak yang menemui masa aksi, kepala desa tengah dipanggil Bupati Lombok Tengah. Kecewa tidak bisa bertemu kepala desa, warga setempat emosi dengan membakar ban bekas di depan kantor desa Bujak. Dalam orasinya, masa aksi memberikan berbagai penyimpangan yang dilakukan Kepala Desa Abdurrahim selama menjabat. Di antaranya penyimpangan anggaran desa tahun 2014 dan kerap melakukan pungutan liar pada setiap prona yang digelontorkan. Atas berbagai dugaan penyimpangan itu, warga pun meminta agar Kepala Desa Bujak Abdurrahim mundur dari jabatannya. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, warga Bujak berhasil memaksa pihak aparat Polsek Mantang untuk menjemput paksa kepala desa guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari informasi yang diterima, Kepala Desa Bujak Abdurrahim di hadapan warga dan aparat akhirnya mengakui perbuatannya dan siap untuk mengganti kerugian keuangan desa akibat perbuatannya tersebut. Dedi Supiandi, Lombok TV, Lombok Tengah. Kita beralih ke wilayah Lombok Barat. Pemirsa, untuk pertama kalinya kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat menjaring ketat wakil-wakilnya yang akan dikirim ke ajang kompetensi sains serta seni dan olahraga madrasah. Ratusan siswa madrasah diuji ketat di Mangerung. Seleksi peserta ini sendiri dilakukan guna memastikan kantor Kementerian Agama Lombok Barat mendapat tiket mewakili Provinsi NTB di Palembang Agustus mendatang. Jika di tahun-tahun sebelumnya kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat hanya asal tunjuk ketika mengikuti kompetisi sains, seni, dan olahraga madrasah atau yang dikenal dengan Aksioma dan KSM, sehingga tak pernah sekalipun unjuk gigi di tingkat provinsi, kali ini para pejabat pada Kementerian Agama tersebut menyadari arti penting melalui proses tahapan. Untuk pertama kalinya kantor Kementerian Agama Kabupaten Patut Patuh Pacu itu menggelar seleksi terhadap siswa-siswi madrasah yang akan dikirim ke setiap tingkatan pada ajang kompetisi seni dan olahraga atau Aksioma dan kompetisi sains madrasah atau KSM yang akan digelar bulan Juni mendatang untuk tingkat provinsi. Ratusan siswa mulai dari madrasah ibtidaiyah sampai aliyah berjuang untuk meraih tiket mewakili Kabupaten Lombok Barat di tingkat provinsi. Nantinya hanya satu orang peserta yang dinyatakan terbaik yang akan mewakili Lombok Barat untuk kembali berlomba di tingkat provinsi. Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok Barat mengakui jika baru kali ini pihaknya melakukan seleksi untuk menentukan wakilnya dalam ajang KSM dan Aksioma.
Sebelumnya pihak Kementerian Agama kabupaten itu hanya main tunjuk sehingga tak pernah menorehkan prestasi walau hanya di tingkat provinsi. Maksudnya yang betul-betul membina siswa itulah, ya persiapkan itu dari mulai sekarang. Dan itu kita berharap untuk bisa bersaing di tingkat provinsi lah. Sementara itu, Ketua Panitia Seleksi yang juga menjabat Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat memastikan proses seleksi yang dilakukan pihaknya ini akan sangat berpengaruh pada kualitas siswa yang akan dikirim. Dan untuk memastikan pihaknya independen dalam proses seleksi, pihaknya tidak melibatkan guru dalam semua tahapan seleksi. Tapi kita libatkan di luar guru sehingga soal ini insya Allah mudah-mudahan kita harapkan tidak bocor. Dan insya Allah memang rupanya tidak ada sampai di sini. Karena pencetakan penggandaan naskah soal untuk KSM ini kita laksanakan di kantor. KSM dan Aksioma sendiri merupakan ajang kompetisi antar siswa madrasah seluruh Indonesia. Selain sains, dalam ajang tahunan itu juga diperlombakan berbagai jenis olahraga dan seni. Sehingga ajang tahunan ini dinilai sangat bergengsi sehingga setiap peserta harus berjuang ekstra keras untuk menjadi juara pada gelaran lomba tingkat nasional yang akan digelar di Palembang Agustus mendatang. Sahdan, Lombok TV, Lombok Barat. Gonjang-ganjing perubahan akun pembayaran dana bantuan operasional sekolah untuk madrasah sudah mulai menemui titik temu. Jika sebelumnya pembayaran BOS madrasah masuk dalam akun belanja barang, kini setelah melalui proses pembayaran BOS untuk madrasah akan dibayar seperti biasa, yakni menggunakan akun bantuan sosial. Kantor Kementerian Agama Lombok Barat meminta kepala madrasah untuk kembali menjalankan aktivitas tanpa mengkhawatirkan pembayaran dana BOS. Pembayaran dana bantuan operasional sekolah untuk madrasah molor hampir 1 semester di tahun 2015 ini. Molornya pembayaran dana BOS untuk madrasah itu berdampak pada hampir seluruh kegiatan belajar di madrasah terbengkalai. Bahkan tidak sedikit kepala madrasah yang mengurungkan kegiatan pembelajaran dan kegiatan lainnya hanya karena menunggu pembiayaan dari operasional madrasah. Gonjang-ganjing molornya BOS yang berdampak pada mengeluhnya sebagian besar kepala madrasah itu rupanya mulai mendapat kepastian. Dalam rapat dengan ketua-ketua kelompok kerja madrasah se-Kabupaten Lombok Barat pagi tadi, Kasih Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat memberikan jaminan jika pencairan dana BOS untuk madrasah akan tetap seperti biasa, yakni menggunakan akun bantuan sosial dengan kelengkapan rencana penggunaan uang atau RPU yang telah disetujui komite dan pihak yayasan. Dengan informasi tersebut, pihak Kemenak Lobar menghimbau kepala-kepala madrasah untuk tidak lagi khawatir dengan pencairan dana BOS yang sampai saat ini masih menunggu transferan dari pusat yang langsung ke rekening bendahara khusus BOS tingkat kabupaten. Sebelum nantinya kepala-kepala madrasah bisa mencairkan bantuan operasional yang nominalnya Rp1.000.000 untuk tingkat aliyah, Rp750.000 untuk tingkat MTS, dan Rp700.000 per siswa untuk tingkat MI. Sahdan, Lombok TV, Lombok Barat. Baik pemirsa, kami akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami hanya di Nuansa Lombok Malam. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Akademi Komunitas Negeri Lombok Barat, Jalan Tuan Guru Haji Ibrahim Al-Halidi, Kumbu, Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Merupakan perguruan tinggi negeri bidang vokasi yang menghasilkan tenaga kerja terampil di bidang pariwisata. Menerima mahasiswa baru tahun akademik 2015-2016 dengan program studi pilihan Diploma 2 Akomodasi Perhotelan, Diploma 2 Tata Boga, Diploma 2 Hotel Engineering. Bergabunglah bersama kami, Akademi Komunitas Negeri Lombok Barat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virginia Anggraini, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komisi 9 DPR RI menyampaikan Sukseskan pendataan keluarga 2015 dimulai pada tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2015. Dengan pendataan keluarga, kita wujudkan ketersediaan data keluarga by name, by address untuk dipergunakan dalam penetapan sasaran dan optimalisasi operasional program pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, serta berbagai program pembangunan lainnya di setiap tingkatan wilayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 anak cukup. 2 anak cukup. 2 anak cukup. Selamat datang di dunia warna MKU. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MKU cat kayu dan besi yang penuh inspirasi, menarik perhatian dan mengundang orang lain untuk beraksi sebagai citra burung flamingo yang membawa cahaya kehangatan. Ini seperti semangat Anda. MKU, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Nuansa Lombok Malam. Pemirsa, pasangan calon incumbent Haji Ahyar Abduh dan Haji Mohan Roliskana atau yang akrab disapa pasangan aman nampaknya tidak lagi kebingungan dalam menyiapkan kendaraan politik untuk bertarung di Pemilu Kada Kota Mataram tahun 2015. Hal ini terjadi setelah munculnya satu persatu partai politik yang secara resmi memberikan dukungannya kepada pasangan aman untuk tetap mempertahankan kursi wali kota dan wakil wali kotanya. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Salah satu partai Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Salah satu partai politik yang secara resmi menyerahkan surat rekomendasinya mengusung pasangan aman pada Pilkada Kota Mataram tahun 2015, yakni Partai Nasdem. Telah resminya Partai Nasdem mengusung pasangan aman ditandai dengan digelarnya deklarasi yang berlangsung di salah satu hotel berbintang di Kota Mataram Senin sore tadi. Kegiatan deklarasi penyerahan surat dukungan Partai Nasdem kepada paket aman ini pun terpantau berlangsung semarak. Ketua Bapilu DPP Partai Nasdem Enggar Tiasto Lukito yang hadir secara langsung untuk menyerahkan surat dukungan partainya disambut secara khusus oleh pasangan Haji Ahyar Abduh dan Haji Mohan Roliskana. Enggar Tiasto Lukito sendiri menyampaikan untuk Pilkada serentak di Nusa Tenggara Barat, dari sekian banyak kandidat yang mendaftar di partainya, baru pasangan aman saja yang secara resmi telah mendapat rekomendasi dukungan. Enggar menyatakan setidaknya ada 2 hal yang membuat partai memutuskan untuk mengusung pasangan aman di Pilkada Kota Mataram, yakni tingkat elektabilitas dan status calon yang tidak pernah maupun berpotensi tersangkut masalah hukum. Dari hasil survei yang dilakukan pihaknya, pasangan aman disebut memenuhi kriteria yang diinginkan untuk diusung oleh partainya. Dan yang tak kalah penting, alasan lainnya yang mendorong partainya mengusung paket aman tak terlepas dari sikap calon incumbent tersebut yang tetap mampu mempertahankan harmonisasi hubungan mereka selama 5 tahun memimpin Kota Mataram. Apakah yang bersangkutan dalam masalah hukum atau tidak? 2 hal ini kami pegang. Seandainya hanya salah satu, kami tidak akan lakukan. Dan kami mengusung paket terlebih lagi adalah paket yang tetap. Ibu bapak dan saudara sekalian, pasangan yang tetap yang tidak berkhianat dan berselingkuh satu dengan yang lain itu langka dan jarang sekali. Di tempat yang sama, bakal calon wali kota Mataram Haji Ahyar Abduh saat ditemui para wartawan menyatakan rasa bangga serta terima kasihnya telah dipercaya oleh Partai Nasdem sebagai pasangan calon yang diusung di Pilkada Kota Mataram.
Ahyar Abduh pun berjanji akan membalas kepercayaan itu dengan sebuah komitmen kerja dalam membangun kota Mataram menuju ke arah yang lebih baik dari kondisi saat ini. Istilah kontrak politik itu sudah jelas, untuk melakukan perbaikan di kota Mataram ini untuk bagaimana kita bersama bisa memajukan kota Mataram supaya kota Mataram lebih baik lagi, lebih sejahtera. Sudah itu kontrak politiknya. Saya merasa dan Pak Haji Mohab, masalah Aman ini sangat bangga karena mendapatkan kepercayaan dari Partai Nasdem. Ya. Jadi sebuah kepercayaan ini yang harus saya pegang, dan betul apa yang menjadi harapan Partai Nasdem itu akan kami laksanakan sebaik-baiknya. Sementara itu, meski telah mendapat dukungan resmi dari Partai Nasdem, tidak membuat paket aman secara resmi bisa berpartisipasi pada Pilkada Mataram. Sebab untuk bisa langgeng ikut bertarung pada Pilkada Mataram, paket aman minimal harus mendapatkan dukungan 8 kursi legislatif. Dan menanggapi hal ini, Haji Ahyar Abduh pun optimis jika syarat dukungan partai politik tersebut bisa mereka penuhi. Mengingat sampai saat ini telah ada sekitar 4 hingga 5 partai politik, yakni Hanura, PKB, PKPI, PAN, serta PKS yang telah memberikan sinyal akan mengusung dirinya dan Haji Mohan Roliskana pada Pesta Demokrasi Pemilu Kada Kota Mataram yang akan digelar serentak pertengahan Desember mendatang. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Wali Kota Mataram Haji Ahyar Abduh bersama Wakil Wali Kota Mataram Haji Mohan Roliskana menggelar kegiatan silaturahmi dengan para camat, lurah, dan kepala lingkungan sekota Mataram. Namun sayang, kegiatan silaturahmi yang digelar jelang berakhirnya masa jabatan pasangan aman tersebut ditengarai syarat muatan politik untuk kepentingan pencalonan pasangan aman di pemilihan kepala daerah Desember mendatang. Mendekati berakhirnya masa jabatannya sebagai wali kota dan wakil wali kota Mataram dimanfaatkan oleh Haji Ahyar Abduh dan Haji Mohan Roliskana melakukan kegiatan silaturahmi dengan seluruh kepala lingkungan di wilayahnya. Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 3 Kantor Setda Kota Mataram itu, Wali Kota Mataram Haji Ahyar Abduh dalam sambutannya meminta para kepala lingkungan untuk terus menunjukkan peran serta kesungguhannya dalam menerjemahkan program pemerintah yang dilaksanakan di tingkat lingkungan. Dalam kesempatan itu, Haji Ahyar Abduh juga meminta kepala lingkungan untuk tetap menjaga kondusivitas keamanan serta turut dalam mensukseskan pemilu kada Mataram yang akan berlangsung pertengahan Desember mendatang. Selain menghimbau para kepala lingkungan untuk tetap menjadi ujung tombak pelayanan, kegiatan silaturahmi itu seperti dimanfaatkan oleh Wali Kota Mataram menebar janji program. Namun sayang, kegiatan silaturahmi antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram bersama para kepala lingkungan itu oleh sebagian pihak ditengarai syarat kepentingan politik untuk pencalonan pasangan aman pada Pilkada mendatang. Dugaan ini muncul karena dalam kegiatan tersebut ada beberapa janji bermuatan kampanye yang disampaikan Ahyar Abduh kepada para lingkungan. Mulai dari janji untuk menuntaskan permasalahan jalan lingkungan melalui kucuran sebesar 50 miliar rupiah yang dianggarkan pada APBD Perubahan 2015 hingga rencana kucuran anggaran sebesar 50 miliar rupiah untuk masing-masing lingkungan di Mataram. Awali dengan memberikan dukungan dana 50 juta per lingkungan. Tapi 2016 baru bisa kan? Ini kita selesaikan dulu. Namun apa yang menjadi tudingan tersebut langsung mendapat bantahan oleh Wali Kota Mataram Haji Ahyar Abduh yang menyebut kucuran dana 50 miliar untuk tiap-tiap lingkungan yang akan mulai dikucurkan pada tahun 2016 mendatang murni dianggarkan sebagai upaya pihaknya mempercepat perbaikan infrastruktur drainase, sanitasi, dan persampahan serta perbaikan rumah tidak layak huni. Agenda rutin kita laksanakan. Berarti tidak ada agenda apa-apa nih Pak? Tidak. Bagian dari agenda politik. Tidak, kan memang karena jelang pilkada. Kewajiban saya dong, ya. Kalau semua gerakan pemerintahan dimaknai politik, kan repot dong, nggak bisa kita kerja apa-apa dong. Ya. Nah, ini kan rutin juga kami laksanakan, ya.
Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Rencana islah antara kubu Agung Laksono dengan kubu Abu Rizal Bakri mendapat sambutan positif para kader Golkar di Kota Mataram. Mereka pun berharap rencana kedua kubu untuk melakukan perdamaian bisa segera terwujud. Terlebih dengan adanya islah akan menguntungkan kader Golkar di daerah yang secara otomatis bisa mengusung kader sendiri dalam pilkada serentak Desember mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Ketua AMPG Kota Mataram Haji Mohan Roliskana saat ditemui seusai menghadiri acara silaturahmi dengan Kepala Lingkungan Sekota Mataram. Bagi dirinya selaku kader Golkar, rencana islah antara kubu Agung Laksono dengan kubu Abu Rizal Bakri itu tentu saja menjadi kabar baik dan akan menguntungkan para kader di daerah termasuk dirinya yang saat ini tengah dihadapkan pada pilkada serentak pada bulan Desember mendatang. Mohan mengungkapkan para kader Golkar di Kota Mataram memang saat ini sangat berharap penyelesaian kisruh di tatanan pusat dapat segera berakhir. Untuk itu tentu saja dirinya sangat berharap rencana islah kedua kubu bersengketa tidak hanya sebatas rencana simbolis melainkan harus segera diwujudkan. Hal ini sangat penting untuk menyelamatkan para kader-kader Golkar di daerah, termasuk dirinya yang telah memutuskan untuk maju dan bertarung di pemilihan kepala daerah tahun 2015 ini. Sebab meski saat ini ia dan pasangannya Haji Mohan Roliskana sudah pasti mendapatkan dukungan dari parpol yang siap mengusungnya, namun sebagai kader Partai Golkar tentu ia sangat berharap bisa diusung langsung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Kita ingin ini memang apa yang mereka wacanakan itu juga bisa direalisasi. Ya. Dan kasihan kader-kader di daerah ini, kasihan banyak beberapa daerah sekarang yang akan berpilkada itu mereka semua diliputi oleh keresahan kan gitu ya. Masuk kita juga di kota sebenarnya. Walaupun ini sebenarnya kita sudah cukup di kota ya, kota partai yang akan mengusung insya Allah kita sudah tidak ada masalah. Tapi kan akan lebih apa namanya, akan lebih indah gitu. Dari sini mungkin Pak ya? Supaya lebih baik lah gitu ya. Kami kader Golkar ya, seharusnya Golkar juga ikut gitu kan. Sementara itu untuk sekedar informasi, dualisme kepengurusan yang terjadi di tubuh Partai Golkar membuat partai berlambang pohon beringin tersebut terancam tidak akan bisa berpartisipasi pada pilkada serentak yang akan digelar pertengahan Desember mendatang. Dan jika mengacu pada peraturan KPU nomor 9 tahun 2015, setidaknya ada 2 syarat yang ditetapkan oleh KPU agar bisa meloloskan partai politik yang tengah dilanda sengketa, termasuk diantaranya Golkar, bisa mengusung kadernya ikut pilkada. Di mana kedua syarat tersebut yakni adanya keputusan hukum tetap terkait penyelesaian sengketa dari pengadilan, serta yang kedua yakni kepengurusan partai politik yang bersengketa melalui kesepakatan perdamaian atau islah. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Guna meningkatkan profesionalitas dan kemampuan guru dalam menulis karya ilmiah, Sekolah Dasar Negeri 2 Rumbuk menggelar pelatihan dasar menulis karya ilmiah dengan pola in-on, pengarahan dan praktik langsung di lapangan selama 3 bulan. Uniknya pelatihan ini digelar tanpa mengganggu proses kegiatan belajar mengajar siswa. Jika biasanya forum pelatihan menulis karya tulis ilmiah untuk meningkatkan profesionalisme guru dan kepala sekolah digelar dengan metode konvensional atau dengan metode ceramah dan diskusi biasa, berbeda dengan kepala sekolah SDN 2 Rumbuk yang menggelar pelatihan menulis karya ilmiah dengan pola yang disebut dengan in-on atau pola pengarahan dan praktik langsung selama 180 jam atau 3 bulan. Dengan melibatkan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi NTB, diklaim pola pelatihan ini pertama dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena peserta yaitu guru dibimbing langsung selama 3 bulan hingga mampu menghasilkan karya tulis ilmiah tanpa mengganggu proses kegiatan belajar dan mengajar siswa. Uniknya lagi, karya tulis ilmiah yang dihasilkan nantinya bisa langsung dijadikan sebagai syarat untuk mengajukan kenaikan pangkat. Kepala Sekolah SDN 2 Rumbuk Haji Lukman mengatakan, pelatihan yang dipelopori pihaknya ini ditujukan untuk guru dan kepala sekolah khususnya di Gugus 4 Kecamatan Sakra dengan tujuan agar guru tahu tupoksinya sebagai tenaga pendidik dan bisa melaksanakan fungsinya secara profesional.
Selain itu bertujuan juga untuk meningkatkan karir keprofesionalismean guru di bidangnya masing-masing. Fungsinya sebagai guru profesional dan kepala sekolah yang profesional. Hanya mungkin dengan satu pelatihan dalam bentuk ini, dengan pola in dan on ini, bimbingannya selama 3 bulan yang sejumlah 183 jam. Insya Allah guru bisa untuk khususnya bisa membuat PTK dan karya tulis ilmiah. Sementara itu, perwakilan dari Widya Suara LPMP NTB Saiful Prayogi mengatakan, metode pelatihan in-on yang dipelopori Kepala Sekolah SDN 2 Tumbuk ini merupakan pola pelatihan karya tulis ilmiah pertama di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang khususnya ditujukan kepada guru-guru dan kepala sekolah. Menurutnya, pola ini sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitas guru dalam menghasilkan karya tulis ilmiah maupun meningkatkan kualitas belajar mengajar. Biasanya orang pelatihan karya tulis itu cuma ceramah-ceramah 3-4 hari selesai. Itu kurang efektif. Tapi dengan adanya on job training ini, dengan latihan di lapangan sampai 3 bulan dibimbing, mudah-mudahan ini malah bisa jadi karya tulisnya itu nggak sekedar pengarahan selesai bubar seperti itu. Lebih lanjut, Prayogi mengatakan metode ini diharapkan bisa diterapkan oleh seluruh lembaga pendidikan yang ada di NTB dan dijadikan role model dalam menggelar pelatihan karya tulis ilmiah. Ruhaili, Lombok TV, Lombok Timur. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Saya Kak Islami beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa